Hi Beb, welcome to my channel. Hai hai. Terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini. Karena ini merupakan video pertama aku, jadi aku ucapin selamat datang di channel Al Diary. Nah, untuk kesempatan kali ini aku akan ceritain tentang my paranormal experience. Paranormal experience aku ini aku alamin waktu aku awal-awal masuk kuliah. Nah, aku ingetin ke kalian, di sini aku nggak mau bilang kalau aku ini indigo, indihome atau semacamnya, nggak mau, karena aku bukan kayak orang-orang yang bisa berinteraksi langsung sama mereka, tapi aku cuma bisa lihat dan ngerasain keberadaan mereka. Aku ingetin buat kalian karena ini video pertama aku, jadi jangan serius banget, nggak usah sampai ke bawah mimpi gitu. Nah, di sini aku syutingnya jam 11.21 ini. Kebalik ya. Kalian nggak sih? Ya gitu, pokoknya jam 11.21 gitu. Jadi ini tengah malam banget. Aku bener-bener merinding banget. Aku karena sekarang aku udah nggak bisa ngelihat mereka, jadi itu perasaannya udah aneh, rasanya aneh banget. Aku udah nggak bisa ngelihat mereka dan aku harap gak akan ada hari-hari itu lagi dimana aku bisa ngelihat mereka. Nah, jadi kalau kalian penasaran, tonton terus video ini sampai habis ya, oke? Nah, teman-teman, cerita ini berawal dari waktu aku awal masuk kuliah. Sebenarnya ini tuh udah lama. Kata orang yang ngobatin aku tuh udah lama. Ini waktu aku dari umur 3 tahun. Dan orang tua aku itu udah membenarkan hal itu. Nah, waktu aku umur 3 tahun itu aku pernah sakit parah, parah banget, sampai mata sebelah kananku ini rusak dan gak berfungsi dengan baik sekarang. Nah, di situ aku emang sadar kalau aku pernah ngelihat sosok kayak gitu, tapi namanya juga anak-anak kan, kita nggak tahu itu apa, jadi ya udah let it flow aja gitu. Nah, tapi aku tuh bener-bener ngerasain ini waktu aku duduk, enggak, waktu aku awal-awal masuk SMA. Tapi bentar dulu, ini tuh puncaknya waktu aku awal-awal masuk kuliah, waktu awal banget masuk kuliah. Nah, itu kan aku baru pindahan kos nih, aku ditemenin sama mamaku. Waktu itu mamaku udah tidur karena mungkin udah capek banget, dan aku waktu itu begadang buat ngerjain tugas dari kampus yang dikasih sama senior. Itu waktu aku PSDP, itu waktu awal-awal banget. Nah, untuk kalian yang nggak tahu PSDP itu apa, PSDP itu semacam MOS, tapi di kampus aku itu kepanjangannya pembinaan sikap dasar profesi, karena aku kan kuliah di kampus vokasi itu. Nah, di sini aku kan begadang tuh ngerjain tugasnya. Nah, itu sekitar jam 11 malam, mau jam 12 malam ya. Terus aku ngeliat ada sosok. Sebenarnya ini tuh aku udah bisa lihat dari waktu aku SMA ya, jadi aku udah kayak terbiasa gitu. Nah, aku lihat sosok perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang. Dia berdiri pas di depan aku, di samping tempat tidur dan di depan pintu. Dia sebenarnya nggak ganggu, dia cuma diem berdiri doang. Tapi nah, mungkin tujuannya dia cuma pengen bilang ini aku ada di sini loh gitu. Nah, tapi itu aku nggak apa-apa sih, nggak apa-apa karena dia nggak ganggu sama sekali. Nah, yang kedua itu waktu aku lagi tur di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Nah, di situ aku lupa banget buat ngucapin salam atau baca doa-doa gitu, aku lupa banget. Dan aku di situ selama 3 hari 2 malam. Jadi malam pertama tuh nggak ada apa-apa sama sekali. Nah, malam kedua itu kan kalau malam terakhir buat tur kampusku itu ada yang namanya final night, atau kita biasa ngadain party di situ. Aku nggak ikut buat partinya, aku temenin temanku karena temanku lagi sakit, dia mainnya kambuh. Aku temenin dia dan aku cuma berdua di sana karena pemilik rumahnya lagi nggak ada. Nah,
for your information, kita tuh nginap di rumah warga karena ini sebenarnya cuma outbound di pedesaan gitu. Nah di situ temanku nanya, kamu pernah kesurupan gak? Aku jawab, alhamdulillah enggak. Terus gak lama kucuk-kucuk ada tuh aku dengar suara kerasa kerusuk banget dari dalam kamar. Aku awalnya biasa aja dong, ini kan baru pertama kali nih, baru suara pertama. Nah terus gak lama setelah itu aku dengar lagi yang kedua, temanku ngode aku dari samping aku gitu. Nah aku bilang, aduh gimana nih, aku cuma bisa baca ayat-ayat doang, baca doa. Terus aku beneran lihat ada bayangan hitam lewat depan aku, dan itu bener-bener aku nggak tahu mau ngapain. Malam itu rasanya panjang banget karena orang di atas tuh party dan kita lagi nikmatin bertiga bareng setan dong. Gila guys. Oke. Cerita selanjutnya itu waktu aku bela negara di Angkatan Udara Tentara, di markas Tentara Angkatan Udara yang ada di Makassar. Karena aku bidang pariwisata, apalagi tour and travel, jadi kita kan gak asing nih sama yang namanya pesawat atau penerbangan gitu. Jadi kita bela negaranya di markas Angkatan Udara gitu. Nah di sini kita tuh jarak kampusku ke tempatnya itu jauh banget, mungkin sekitar sejaman gitu atau 1,5 jam gitu. Nah kita tuh kesana cuma pakai mobil tentara. Asik dong kebuka, yang kebuka gitu kan, asik banget nih, kita bercanda bareng gitu. Nah pas sampai orang-orang tuh kan, kalau orang sampai di tempat baru tuh mereka tuh kayak ngucap salam gitu atau baca ayat. Kayak aku enggak, aku langsung ngomong yeay sampai gitu, kayak anak SD baru ketemu sama tempat itu. Aduh gimana sih, bener-bener kacau, aku lupa baca ayat dan salam gitu. Nah itu tuh nggak ada apa-apa nih yang terjadi, nggak ada tanda-tanda sama sekali kalau bakalan ada yang terjadi sama aku. Udah nih kita duduk aja dengerin instruksinya, santai-santai ngobrol bareng sama temenku gitu sambil nunggu yang lain. Nah pas udah ngumpul semuanya, kita langsung ngadain opening ceremony gitu. Nggak ada apa-apa yang terjadi, aku cuma kayak peserta upacara yang biasanya, yang seperti pada umumnya. Aku berdiri gitu ngikutin instruksi dari pembina upacaranya. Dan di tengah upacara aku bener-bener lihat sekelebat bayangan putih lewat di tengah lapangan, pas banget di belakang si pemimpin upacaranya. Itu bener-bener kacau banget. Aku tuh cuma bisa diem aja, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi di situ aku belum apa ya, aku nggak terjadi apa-apa sama aku, kayak masih biasa aja gitu. Tapi pas beberapa menit setelahnya itu, ini bener-bener pertama kali dalam hidupku aku selama upacara ngerasain yang namanya pusing. Seluruh pandanganku tuh hitam, bener-bener gelap, dan aku kayaknya mau pingsan gitu. Aku yang nggak pernah pingsan ngerasain, ya Allah gini ya rasanya pengen pingsan, bener-bener separah itu. Dan aku langsung manggil temanku nih, aku langsung manggil temanku yang ada di depanku. Aku bilang, bawa aku ke belakang dong, tolong gitu. Terus dia nganterin dong, aku dianterin ke belakang sambil kayak jalannya tuh lunglai banget, kayak pengen pingsan banget dah udah gitu. Nah di situ aku bener-bener ngerasain dadaku tuh panas banget, gak enak banget perasaannya. Aku kayak mau muntah, badanku sakit semua, kayak ada yang nindis, ada yang tindih gitu, berat. Nah di situ perasaanku tuh kayak ada yang masukin gitu. Aku udah ada firasat, dan aku langsung bilang sama diriku kalau aku harus bisa, aku harus lawan dia nggak boleh masuk sama aku. Nah akhirnya aku paksain tuh buat muntah, gitu di belakang sana. Dan pas udah muntah, bener dong, dia ini tuh sosoknya cewek ya guys,
dia cewek keluar dari, dia tuh lewat di samping aku gini, rambutnya panjang, lewat udah sure sana. Pas abis itu bener-bener udah plong banget, aku langsung kayak bisa jalan lagi, bisa lari-larian lagi gitu, kayak nggak ada beban, tapi masih kepikiran gitu, kok bisa gitu. Mungkin karena aku lupa nih baca doa, lupa ngucapin salam gitu. Bener-bener aku tuh kayak anaknya childish banget guys. Jadi kayak kalau nemu tempat yang baru gitu beneran kayak anak SD baru lihat tempat baru, separah itu aku. Nah ini tuh salah satu kejadian yang gak akan pernah aku lupain, karena ini bener-bener pertama kalinya aku hampir pingsan, dan alhamdulillahnya aku gak pingsan dan aku gak ngerasain yang namanya kesurupan. Dan ini puncak dari seluruh cerita aku.